ada tadi lem atau kayak benda-benda yang nempel di kulit ini, siru. Sudah bersih, wuduin dulu. Pakai air sini, ini keran ke muka ya. Nawaitu doa aja baik. Ya saya mau baik pada Allah. Lagi buka 3 kali. Terus tangan kanan ini dari sini sampai sikut cukup. Kemudian kiri sampai sikut. Ini kalau mayitnya masih di bawah 1 jam masih lemas bisa diangkat. Kalau udah dibajak ke sana punya keras kaku. Tangannya baru kepala, ya, baru kaki. Tuh, selesai udah. Wuduin dulu pertama, kemudian barulah ini seluruhnya sudah merata. Sabun. Berapa kali Ustaz? Berapa kali? Ini yang penting merata, udah kelihatan basuh sabun nih merata sampai sini. Basuh lagi. Ini kan baru depan, belum ya? Belakang. Jadi seorang yang menahan di sini, yang seorang lagi gosokin. Jadi sabunin enggak? Sabuni lagi boleh. Ini yang ini udah selesai, baru yang sebelah sini sekarang sini. Ini juga sama, gosokin. Cukup merata sudah seluruhnya. Baru dilap pakai handuk. Handuk sampai kering semuanya. Sampai kering. Biar nanti pas dibawa kain kafan ke sininya tidak basah kain kafan. Ya. Yang ditekan-tekan itu apa? Oh tadi ya, dan ditekan-tekan pertama dan ini perut biasanya itu sebelum diwuduin tadi, sebelum diwuduin ya bersihin dulu ini. Nah sambil si tangan ini ke sini. Biasanya keluar sambil dibantu sama air. Maka jangan sendiri, kalau sendiri mah susah ya. Sebagian ada yang banjur, sebagian ada yang ikat sendiri. Ini sebelum diwuduin ya, sebelum diwuduin saya bersihin dulu. Seperti itu Pak. Praktek memandiin sekarang kayak kapan langsung. Pertama siapkan hamparan dulu ya. Saya minta seorang. Ustaz, satu Ustaz. Ya. Korban si yang bilang ini kecelakaan kan biasanya kalau kita buka perbannya darah keluar terus. Nah. Buka masih ada penganga gitu. Nah. Ya nanti dikocok kasih apa? Darahnya kan keluar terus kalau kita buka. Kalau korban kecelakaan biasanya. Nah. Baru. Ikat. Biasanya ikat sementara pakai kain. Diam. Tapi perbannya tetap kita lepas. Ya. Nggak boleh ikut ke. Ya. Ya, cara memanggil juga. Ada tulisannya. Tahap pertama siapin apa tadi? Orang. Rata-rata sudah plus ininya ya, samaknya ya. Harusnya sebelum memandiin sediain ini dulu. Sebelum memandiin ini udah siap. Beres. Mana kainnya? Yang udah dipotong ada nggak? Nih, cara ngukurnya gini aja. Dua pegang. Tarik.
Lebihin dari kepala 1 jengkal, dari kaki lebihin. Ya, tuh. Kenapa ini yang 1 jengkalnya buat ikat? Tadi segini ya, potong ya. Dua dulu. Sesuai ukuran tadi segini. Oh, enggak. Saya mau potong nih. Benar dipotong beneran. Bismillah. Belum bisa dipakai tuh. Patungnya apa? Kalau udah potong bisa begini ditarik boleh? Boleh. Itu potong 2 atau 3 tuh Ustaz? Kalau mau langsung mau begini juga boleh. Nah, setelah ini tadi ukuran sudah pas ya. Kita bikin ikatan tali. Tali mana ininya? Biasanya ujungnya. Oh, sudah ada. Oh, sudah praktek yang kemarin ya. Nah, kalau sudah ada mah, kalau belum ada talinya boleh ngambil dari sini. Caranya ini udah disediain ada. Kalau belum ada boleh dari sini. Ini ditarik, bisa dibuat ikatan. Ya, ini saya tarik. Sedikit aja, nggak usah gede. Tali ini fleksibel, boleh 5, boleh 3, boleh 4 secukupnya. Tujuannya apa? 1, dibuat di kepala. Ini 1, 2 buat di dada. 3 buat di paha. 4 di ujung kaki. Berapa? 4. Jadi boleh 4, boleh 5 secukupnya. Yang penting kira-kira. Ya boleh di betis boleh. Sana dong. Mau 3 boleh, mau 5 juga boleh. Yang penting si kainnya nanti tidak. Udah ya. Kalau mainnya laki-laki bikin 3. Maaf. Oh, 3 lembar. 3 lembar kayak gininya 3. Yang itu tuh. Potong lagi, ukurannya sama kayak gini lagi, 3 ya. Ini baru 1. Potong lagi. 1, mana lagi? Panjangnya harus sama ya. Tentunya panjangnya harus sama. 2 ceritanya. Tahu sih. 3. Udah cukup 3 ya. Sini. Masih ada ini kan? Ini udah 3. Tinggal bikin baju. Kalau bikin baju caranya, ukuran baju kita dari kudus ke sini nih. Kita segini aja. Bisa terlalu panjang. Segini cukup. Potong, baru di sini potong. Nah, digunting. Wah, ini mah kainnya bagus itu. Kalau yang tadi mah ditarik langsung. Premium ya, premium. Kayaknya ini mah agak lihat. Beda harga. Benar-benar harga. Ada permintaan tuh kayak ada permintaan tuh kayak ini. Kok mau syutingnya terapi nggak apa-apa. Lain-lain. Tadi buat apa coba ini tuh? Baju. Buat baju. Cara motong bajunya buat biar masuk ke leher. Ini. Lipat 2 dulu, set gini. Yang dipotong ini Bulat. ujungnya. Oh ya, jadi pakai baju ya. Ujungnya ini Buat kepala, buat masukin ke lehernya. Tapi lipat berapa Ustaz? Lipatnya? 2. 2. Ini kan bisa pakai buat tutup apa coba? Muka. Air, kendi. Oh. Ceritanya ini buat biar masuk leher ke sini. Kalau biar masuk, ininya dipotong pas dadanya tengah.
buat cukur tulang rambut ya. Tuh kan, Oh benar Pak. bahkan nanti pas digotong, ada di sini. Ini tinggal ke sini. Itu bajunya segitu aja, bajunya cukup. Gak usah dijahit, gak usah. Motif. Nggak pakai kantong Ustaz. Gak pakai apa? Kantong. Kantong. Buat nyogok malaikat. Ini tadi baju udah, ini sarung nih, sarung. Sarung di atas. Apa sarungnya di sini tak? Panjangan ini juga, nggak apa-apa. Baju udah, sarung udah. Jadi berapa tuh? Ada berapa? Kain yang ininya 3 ya. Bajunya 1. Udah segitu. Gampang? Wah. Kalau tidak pakai baju dan tidak pakai sarung boleh. Nah boleh. Misalkan bahannya nggak ada. Saya mah pengen ini aja, ini nggak usah. Gini aja. Boleh. Yang penting si mayat tertutup rapat. Kebungkus rapat gitu yang penting. Jadi boleh cukup 3 apa? Helai. 3 lapis. Kalau mau masih ada, tadi pakai apa? Baju dan Sarung. ini pun tidak apa-apa, nggak ada misalkan darah, udah 3 aja, boleh. Sah. Pas kainnya cuma ada selapis misalkan, nggak ada lagi nih, tapi kebungkus nih sih selapis. Misalkan, walaupun cuma 1 lapis, tapi kamu bungkus ke seluputnya gitu, boleh. Karena selapis-lapisnya yuk, kainnya boleh, yang penting jangan sampai nggak terbungkus gitu aja. Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz mau nanya nih, mayat yang dibawa keluar kota ya, ini udah rapi kan? Setelah sampai di tujuan, ternyata sudah ada Berantakan. berdarah ya. Itu nggak dibawa tapi dibungkus lagi, boleh nggak? Boleh Jadi nambah bungkusan Iya. karena meureun ada darahan Iya. terlihat. Iya. Boleh. Nambah bungkus boleh. Kalaupun tidak juga, Tidak apa-apa. nih saya sarankan yang sudah ihram, yang sudah pergi haji ke Mekah atau yang sudah pernah ihram, saya sarankan pakailah kain ihramnya buat bungkus kita terakhir. Simpennya berarti kain ihram dulu. Kalau mau pakai kain ihram ya, kain ihramnya di paling bawah. Nanti akan timbul di paling atas. Saya sarankan yang sudah pernah umroh, sudah hajian, itu kain ihramnya jangan dipakai. Aduh, selimut buat bekal mati. Terakhir nanti wasiat saya pengen pakai kain ihram ini. Ini tetap pakai ini juga. Cuman itu yang terakhir. Itu akan menjadi saksi kita. Saksi bahwa saya pernah pergi ke Baitullah, ini kain ihramnya. Dan itu akan memudahkan. Saya menyaksikan sendiri orang yang pernah dipakaikan kain ihram sudah 3 tahun, Pak. Itu digali kain ihramnya masih ada. Udah 3 tahun padahal dia mati. Gali kubur, kain ihramnya masih ada, utuh. Dan pas diangkat masih utuh juga. Bisa dipait begini. Biasanya itu kalau orang yang bukan ahli kubur yang soleh, ini sudah hancur, Pak. Biasanya kaki, kanan, kepala. Ini mah masih utuh. Itu saksi. Dipakaikan kain ihram. Ada lagi, cukup ya sementara itu. Ini sudah praktek ya, bungkus ya. Mayat. Kamper di mana Pak? Ustadz, kamper. Ya, kamper itu baru ditaruh di sini boleh. Ya. Kalau kain kapas di mana ada?
kain kapas itu masukin di hidung, telinga, di lubang-lubang ini yang ini kasih kapas, gantinya kapas ini ya, tutupin ya. Jadi si ininya kan diangkat, berarti diganti dengan kain kapas ini. Ya, terus si lubang-lubang hidung, badannya ini juga satu lubang-lubang telinga pakai kapas. Faedahnya kenapa? Hah? Ya udah pokoknya mah tutupin aja lubang-lubangnya. Keluar. Baru dibungkus ya. Minimal ada 2 orang yang cara membungkus, ada yang di atas, ada yang di bawah, tujuannya supaya bisa menarik. Nah, dia pusing gitu. Selembar dulu lah. Ini yang satu tadi udah, ini yang kedua, ini yang 3, ini udah 3 lapis ini. Bisa ya? Lebih ya? Kayak di rom ceritanya. Iya, di luar yang boleh nih kalau mau pakai kain ihram berarti kainnya 2. Ketiganya ihram. Ketiganya ihram. Boleh. Udah kubur. Ini yang di kaki ya. Ini di kaki. Ikatnya tali prosot yang bisa Lepas. dibuka tuh. Ini tali prosot tuh. Jangan diikat tali mati ya. Kasihan yang buka. Boleh pinggir sini kan si mayat tadi di kalian sana kan nggak narik. Ini baru di kaki terus di betis. Tadi ada berapa? 5 ya? 5. Boleh. Bisa bareng boleh. Ini ketiga, sini boleh kainnya. Tidak ada. Prosot sama ini. Ya. Kalau nggak dilebihin nanti khawatir pas-pasan susah nariknya. Ya. Boleh gitu juga. Tuh cara membungkus. Dengan kalau sudah ini biasanya suka pakai sarung lagi ya. Kita pakai sarung itu. Tutup. Kain penutup. Kayak gini biasanya. Nah ini kain terakhir. Tutupin. Nah, kepala harus di mana tadi? Kaki. Selatan. Itu posisinya. Kemudian kalau mau nyolatin laki-laki dekat kepala sini. Kalau mayitnya laki, kalau perempuan sebelah punggungnya. Untuk imamnya maksudnya. Untuk si posisi imamnya, kalau yang laki-laki dekat kepala, kalau si perempuan tengah dekat punggung sini. Itu yang jadi imamnya. Untuk tangannya ada yang di sini, ada yang di sini. Iya, besar. Tangan. Posisi tangan mayat. Tangan mayat. Ada yang begini. Nah, Ada kelompok tertentu yang lurus. ada kelompok tertentu yang lurus. Iya. Memang kalau memang bisa digini-giniin, kalau dia nggak mau susah wae begini, nggak apa-apa lurus gitu. Boleh. 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 Gimana? Tapi- Kalau nggak punya tangan. Tapi ini Pak, sudah ininya harus kan gini ya. Nah, yang bagusnya sedakep. Terus posisinya ingat ini sampai ke makam juga seperti ini. Kalau tikatnya ini di bawah. Nah, tikarnya ada yang suka diikutin plus tikarnya masukin. Tujuannya apa ini tikar? Menghalangi tanah langsung ke mayit buat jaga gitu.
Kemudian yang di bawah itu minimal 3 atau 4 orang untuk menempa. Bacaannya cukup yang menerima mayit, mau ngangkat, mau gotong, mau menerima, bacaannya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Apa coba? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Mau diterusin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gotong. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gitu. Angkat sama-sama. Nah, ya. Kenapa? Wa ala millati Rasulillah. Ada tulisannya di situ. Ada. Sementara untuk praktek memandikan dan membungkus bisa dipahami? Bisa. Ya, saya kira untuk demo insya Allah memandikan dan mengungkapkan ini sudah selesai. Nanti insya Allah pada jam 1 kita kembali lagi ke sini untuk praktek. Ya, praktek mungkin sekali mungkin tes akan dibagi 2 kelompok Pak Ustadz ya. Nanti kita akan bagi 2 kelompok dari perwakilan dan data terutama. Nanti sekarang kita istirahat. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terakhir kita istirahat. Dan sebelum pulang ke tempat, tolong tanda tangan terlebih dahulu Absen pulang. di daftar hadir dan ada pulang. Absen dulu sebelum pulang dan kembali nanti tepat jam 1 kita akan lanjutkan. Jadi perlu pembagian kelompok untuk memberikan peringkasan apa yang harus dilakukan. Setelah itu kita langsung bagi kelompok. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia, masih tetap mengikuti pelatihan pelaksanaan jenazah sesi kedua dalam praktek memandikan dan kampanye. Begitu. Sebelumnya saya tanya dulu ke Panitia KM. Di sini disediakan nggak kain buat warga, kain kampanye? Alhamdulillah Pak. Jadi semua biaya untuk pengurusan jenazah itu ditanggung oleh KM. Jadi di sini ada satu kotak khusus untuk sedekah untuk khusus jenazah. Jadi semua jadi keluarga tidak pusing-pusing lagi sampai ke pemakaman. Ya, Itu salah satu kemudahan yang disediakan fasilitas oleh masjid. masuk ambulan juga. Termasuk ambulan juga luar biasa. Karena gini, yang meninggal itu kan tidak tertentu, kadang-kadang pagi, ada siang, ada malam. Khawatir bahan yang kalau kita nyari kelamaan kan, wah bahan nggak ada nih, harus dari terus pasar nggak mungkin kalau sudah malam. Kalau masih pagi sih bisa. Nah, kalau disediakan oleh DKM atau masjid itu sangat bagus sekali. Mau kapan pun tersedia online ibaratnya 24 jam yang meninggalnya. Misalkan bahan yang sudah disediakan oleh masjid ini harus perangkat plus tikar minimal 10 meter lah kain Pak per paketnya, sama kapas sama Masuk wangi-wangian. buat pemandian jenazah. Baik, untuk praktek ini kita bagi ya, ini kan perwakilan dari RT ya. Saya setuju sekali supaya di perwakilan yang RT itu harus ada yang paham. Jangan sampai mengandalkan ke wilayah yang lain. Sementara di RT tersebut kosong, nggak ada salah satu pun yang paham. Jadi ini kita akan praktek. Silakan 6 orang. Ya, silakan RT 1, 2, 3, 4 dan 11. Silakan perwakilannya dan sini RT 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diutamakan yang belum pernah
yang belum diutamakan, yang belum menangani jenazah. Sini, di sini RT 1, 2, 3, 4, sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 11. 1, 2, 3, 4, 5 dan 11. Kemudian ini ada RT 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ada 4 RT 11 ada. Nah, perwakilan dari satu lagi perwakilan pengurus DKM, silakan. Adik. Nah, ini RT 5, 6, 7, 8, 9, 10. DKM belum 5, DKM. 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya 6. 5, 8, 9, 10. Perwakilan dari DKM. RT 1. Ada perwakilan dari DKM kalau misalkan dia mah yang bantuin. RT 8 belum ada. Bagi sana. 8. RT 8 ada. Yang ini aja ya. Yang baru aja dan pakai Pak yang baru aja. Iya, baru aja Pak. Habis meter aja Pak. Pak Suban. Oh, Pak Suban, masuk Pak Suban. Ya. Dan Baiklah, ada satu dari Bapak Timnas, tolong ditunjuk siapa yang akan jadi model. Nah, RT 8, tolong ke RT 8. ya. Oke, siapa Ini perwakilan saya RT 8. RT 8 nggak ada. Ya. Kalau meninggal mereka kurang. Kalau nggak ada yang bersedia jadi model, Siapa yang bersedia jadi model? ada nggak yang dari memilih? Kalau nggak ada yang dari luar. Bersedia kayaknya Ada yang dari luar? Ada. Oh, ada. Ini ada tuh. Bagus nih ada yang jadi model. Ada yang jadi modelnya. Siapa yang jadi modelnya? Oke. Nyiapin dulu ini, nyiapin. Ya. Pertama, di sini tidurnya, jangan terbang ke sana. Tidurnya sini. Mana yang jadi modelnya? Baca dulu. Jangan dulu diturunin di jemaah. Woi, udah mau tidur lah. Ya. Oke, Bapak tidur di situ aja. Udah, tidur di situ. Pertama, nah, dikepung dulu, dilebihin ke atas 1 jengkal, ke bawah 1 jengkal. Ukur, ukur. Oh. Nah, Toh. ya, ukur, lebihin 1 jengkal. Sip, potong. Langsung tarik. Mantap. Ya. Berarti udah siap, berarti udah siap. Ada berapa? 1, dikit 3, lupa. Kalau lagi sama. Beli sama. Jam tangan buka jam tangan. Ah, jangan ke bawah ke mayatan. Topi, jangan. Ah, topi. Pak, tadi ukur dulu ini. Jangan buka nanti. Berarti pakai lagi 1 gitu.
lagi. Tadi Pak, yang bekas kan ada tadi satu. Ada yang panjang tadi. Berapa? Dua. Satu lagi. Ya, ya. Ini yang diukur cuma panjang doang. Ya. Benar enggak? Kan ini yang gendut cuma agak kecil. Tenang saya. Lebar standar sekarang. Ini kain papan kan standarnya masih ini. Soalnya kain minum ya, kalau kain ada lebar. Oke. Sekarang buat tali. Buat tali, buat tali. Potong buat tali. Nah, tarik. Dua, bikin dua. Kan itu bisa dibikin dua, Pak. Udah cukup, udah. Ini jadi 3. Iya, itu bisa jadi 3 kan apa pocongnya pendek. Nggak boleh diganti tali rafianya. Nggak boleh. Mana ya? Ya. Jangan mengerjakan tali dulu. Tali dulu. Taruh. Mayat nggak boleh ngomong. Terus kayak gini nih. Nah, Udah bagus. Tali dulu. Ayo. Bikin satu. Buat kaki jangan terlalu panjang, kalau dikali nggak cukup sekali kita. Dua. Oh, lima boleh. Udah dibungkus langsung bawa ke TPU. itu yang gali udah beres belum? Yang kali udah siap belum? Kalau udah siap 800.000. Cukup kayaknya. Sesuai mobil lebih tangan juga deh. Dikesin kuat ya. Pak Bambang main kain merah putih. Tiga udah. Tiga. Bajunya mana baju? Udah 300 ya. Baju celana. Baju mah yang tadi aja, Pak. Yang tadi kan ada tuh. Yang tadi yang udah jadi, Pak. Ada sana tuh. Bambang seharusnya pengen pakai merek Wadimor. Topi lepas topi. Nah, Pak Bambang kope lepas kope, woi. Topi lepas. Kayak lagi sakit ya, Bang. Tadi dikubur. Nggak boleh itu. Udah cukup. Nah, boleh kasih kapas buat di sini. Nah iya benar gitu benar. Benar gitu Bang, benar. Posisi gimana? Saya gitu. Ngasih cover deh. Baju buka baju. Buka. Iya kan kalau meninggal gimana? Weh, baju buka weh. nah. Potong depannya potong. Ini biasanya suka dikasih minyak. Minyak ini langsung aja ke situ. Ya, wangi pura-pura dari bau. Kalau cover ini sebetulnya buat mandi.
di tahap terakhir. ditabur di sini. Iya, bukan ditabur di sini. Ada juga sih yang ditabur di sini, cuman agak balak nantinya. Iya. Tapi nggak boleh Ustaz ditabur ya Ustaz. Nah, lebih bagus air. Masukin ke ember, diputer, di bagian nanti setelah pakai sabun, baru ini terakhir ini sabun. Nah, ini ke badan air, ya, biar agak wangi. Kenapa pakai lipstick doang? Pakai mata doang. Boleh. Atau sebelumnya juga boleh. Ya. Kepalanya di situ ya. Mayatnya ganti. Ganti pemain. Jadi panjang boros. Kalau pakai seperti buat di air ya. Kalau ditaruh di sini bisa juga, tapi balak. Banyak. Ya intinya mau pakai gambar juga. Ini Mat, udah ukuran ini Pak. Nah tambah kurang nanti kainnya. Sudah ya. Baik, sudah. Jadi kalau sudah kan mainnya belum dimandiin nih. Mandi dulu Pak. Lipat dulu sedikit. Sama-sama lipat. Lipat. Khawatir kan di rumahnya sempit. Lipat dulu aja belum sama kita nih. Sebelum dipakai Ustaz ya. Dipakai. Maaf Pak ya. Isi kunci mobil Buat sini dari siapa? Oh, berarti nyiapinnya di rumah tetangga. Kepala ya. Buat sini ada aja. kepala. Nanti kalau ini kepala. Siap. Hidung coba tuh. Silakan. Kepalanya hidung. Kepala ya. Oke. Sekarang mandi. Ayo mandiin. Ayo. Bawa kamar mandi. Tuh, mandi, buka. Katanya ini di tempat pemandian. Ya. Lihat dulu. Nyopot film nggak ya? Jangan cek auratnya ya. Jangan sampai terlihat. Aurat sebetulnya bos sampai kaki. Aurat kaca sini. Ganggu aja. Oh, aurat aja Ustaz. Auratnya aja. Kali ini besar antara fisik dan baluan. Baru siap. Lanjut. Baca niat. Oh iya. Baca niat. Nawaitu Guslah. hazal. Nawaitu Guslah. hazal. Maiti pardon. Dalam hati niat saya memandikan ini mayit fardu karena Allah Ta'ala. Ustaz, kalau nggak pakai bahasa Arabnya gimana Ustaz? Boleh nggak pakai kalau bahasa Arab nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia. niat saya memandikan ini fardu karena Meniatkan Bambang. boleh bapak saya Jangan ngomong dulu ya. dah Bahasa Arabnya belajar. ya sebelum ini kita kan tadi ada ini kotoran-kotoran Jamnya dicopot aja. Copot. Digali lagi jamnya copot lumayan loh. Plasternya buka dulu. Jamnya. ya Dompet. Mayatnya masih melek Pak. nah, baru Mayatnya jangan gandeng. nah ambil air Wudu. niat saya mewudukan ini mayit fardu karena Allah kalau pakai bahasa itu. Kalau pakai bahasa Arab nawaitul wudu. Nawaitun wudu'a hajal mayit. Aja mayit. Fardu Lillahi ta'ala. muka langsung. Usap Pak. Muka Kocok Pak. Pak biar kenceng aja nggak 3 apa-apa. kali Biar bersih. ya. Hidung nggak dicolok-colok, Ustaz. 3 kali. Tolong sudah. Pak Abdul. Dan pokoknya ada tangan kanan. Set, sini. Wudu. Sudah. Kiri. Oh pakai batu cincin. Mayatnya pakai batu cincin. Ya. Terus kepala.
3 kali. Rambut. Baru terakhir Kaki. Kaki. Ya, benar. Ya. Nah, udah wudhunya selesai. Barulah air lagi gosongin pakai sabun. Balik. Badan. Miring. Dibalik. Miringkan. Sudah selesai. Agak miring ke kanan sini. Pak Bambang dimiringin. Ya. Udah. Lurusin lagi. Jangan miring sendiri, dimiringin. Yang pencet perutnya belum. Sebelum tadi. Waduh. Sambil pakai air. Dia kalau dipencet keluar telur balado. Ya, sampai di ini tapi pakai air biar ngalir. Air ya. Sebelum diwuduin ya. Ya belum. Ya, sebelum diwuduin ya. Itu nggak benar kan? Saya pernah lihat juga itu di rodok-rodoknya pakai air tangan kita Iya. sampai nggak kuning katanya itu. Sebetulnya yang jelas ini masuk ya ini. Sarung tangan ya? Tangan. Agak didorong sedikit juga nggak keluar Pak. Oh, sambil ditekan. Sambil ditekan sedikit. Sambil baru air sampai gitu. Kira-kira bisa. Kira-kira aja. Kalau sampai terlalu dalam juga kasihan. Kasihan. Ya. Jelas? Kapas dengan masukin hidung. Nah, udah selesai tadi mandi, wudhu udah. Mandiin udah. Anduk. Adukin. Belum Mandi mas. Adukin mandi mas. Adukin Ya, lihat ya. Ya. Ini dulu ininya. Lihat saya membersihkan aja. Diem air. Lihat saya membersihkan aja. Apa? Nah, sudah. Baru kita wuduin dulu. Ya ini bersihin dulu semua. Masih tato aja. Kalau misalkan mau sampai diangkat boleh. Kalau udah kapan ini contoh kasus. Gak apa-apa sambil teruskan juga. Baru masih ya. Kalau masih bisa diginiin boleh sambil didorong. Ini aja pokoknya dorong sedikit. Sekuat di mana tekannya itu Pak? Hah? Tekannya sekuat. Kira-kira aja. Kena aja yang keras itu. Paling bangun. Kayak urut bayi. Ini yang normal. Kalau yang nggak normal, yang luka-luka, penulukan. Yang korban tabrakan. Nah, nggak usah. Udah aja langsung pakai air dulu satu balik. Terus kita Darah-darah dia Ustaz, kalau ada darah bekas luka gimana? bersihin dulu, siram dulu darahnya, jangan sampai ada kelihatan di ini dulu. Kira-kira sudah bersih nih darahnya, nggak ngalir. Oke, baru dulu ya. Lihat saya Sebelum darah berhenti mengalir, ya, tadi ya, kanan, kiri, kepala, balik, kaki, kemudian jangan dulu dibalikin. Ini sabun dulu semua. Setelah rata sabunnya, lanjut lagi pakai air, baru balikin ke kiri kanan. Sabunin lagi boleh. Karena kan yang ini memang belum. Udah, lurusin lagi. Terus lagi. Nih sama udah. Sampai bawah. Lurusin lagi. Nah, pakai air lagi yang merata. Bersihin. Ya. Tinggal dilap. Kan suka ada korek kuping ya. Kan tempat.
Ini sunnah ini pakai ketepan. Kalau kukunya panjang, misalkan kotor, boleh dibersihin pakai ketepan. Mulut langsung enggak. Enggak disikat, enggak bisa. Kukunya panjang perlu dipotong atau Bisa. Biarin aja. Jangan ada yang dipotong dalam anggota badan. Ya. Panjang ini kukunya. Apalagi sebelum dimandiin, misalkan dipotong, jadi nggak ikut kemandiin loh. Oh iya. Ya. Jadi ada salah satu anggota ini ketinggalan, tidak terbasuh, nanti tidak sah, tidak merata nanti. Jadi udah seadanya aja. Iya. Iya. Gitu ya. Misalkan ini palsunya nggak berharga ini kan? Emas. Kalau emas berharga bisa dibuangkan misalkan. Cabut. Keluarganya mana? Pengen diangkat. Kalau kata keluarganya, saya ikhlas biarin aja semuanya. Ikhlas tapi enggak. tidak menjadi penghalang Tidak jadi penghalang. Iya. Apalagi susah diambilnya. Ya. Kasihan kalau diambil. Kecuali sama ahlinya ya. susah nariknya. Ya. Terus satu lagi ya, kan kalau orang yang pulang dari operasi itu suka ada yang selang agak masuk di dalam. Pen, Ya. ada pen itu kan. Apa? Itu harus diangkat boleh. Kalau ada selang, pelan-pelan cabut. Lama juga gampang. Apa itu gampang? Iya, sama itu gampang cabut. Kan suka nonjol kelihatan. Saya pernah tuh ada yang sampai ke sini pas selangnya nih, dalam ya Allah. Tarik pelan-pelan, dapat selangnya. Oh, sunat. Si yang keluarga atau saudara boleh baca surat Tabarok, Al-Mulk, ya, Al-Mulk satu balik, satu balikan. Ini lagi memandikan yang saudaranya tadi bacakan surat Al-Mulk. Tujuannya apa? Untuk memudahkan, meringankan rasa sakit. Baik. Kenapa dimandikan ini? Kalau dia bisa bicara, saya sakit. Makanya jangan pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Jangan kayak mandi gitu. Ya. Parah. Kelihatan sini ada. Pak. Senyum buat pesan. Kabarin keluarganya belum? Ada senyum. Bisa binaun bin. Jangan sampai aja. Jadi bawa kain kapan? Enggak, kan ada baju tuh yang baju kita buat tadi. Posisi tangan di dalam baju. Salah. Ulang. Ini salah tadi. Salah. Ya udah ya. Siap, silakan. Ini aja Pak. Tadi tangannya di dalam, jadi ini enggak. Oh kan salah kan ini salah. Wah, nggak dapat sertifikat. Bagus deh ya. Bagus dong yakinin aja. Benar ini. Benar. Bajunya di atas. Benar. Ya benar di dalam baju benar. Berangkat nih. Bagus. Sudah. Udah dikabarin nih keluarganya. Ini keluarganya udah dikabarin kan keluarga saya. Kan suka ada, jangan dulu tutup mukanya Ya. ya. Saya kan ada keluarganya yang Ya, yang belum datang. Jangan. Udah biarin dulu.
Jangan tutup. Kalau mau ini kapas ini satu di hidung, sama di telinga. Telinga udah tinggal hidung. Pak, kalau karena hidungnya ditutup, mati beneran dia. Kan tiga kubur. Udah, ini udah lulus, udah bagus. Praktek nguburnya belum Pak, praktek ngubur. Praktek ngubur. Praktek nguburnya belum, praktek ngubur. Fleksibel ya. Kalau mau sebelah semua ngambilnya dari kiri, nggak usah dari kanan. Jadi sebelah aja ke bawah. Dalam. Dalam baju. Tujuan kapas tadi menutupi ini ya. Kemaluan. Oh. Ini benar di dalam sini. Baru ini baju. Angkat pas udah dimandiinnya, ditutupnya di atas doang, kepala sampai ke bawah. Untuk menutup kan angkat dari Pertama, lapis kedua. Hah? tutupnya di atas doang. Ya, doang. Berarti bawahnya kesentuh Kita nongol. Gue maunya minta pakai baju merpati putih. Mukanya jangan. Ini kurang bawah ini. Oh iya, terlalu atas. Ini ke atas. Harusnya tengah-tengah, Pak. Geser. Agak besar. Supaya bisa narik gampang. Masukin aja nih, biar ini. Ya, tuh kan sejengkal pas tuh. lagi. Ya, masukin lagi yuk. Wah, Masukin lagi. Pengen cepet tutup udah yuk. Tutup aja. sambil ditarik biar nggak mengkerut ya. Ini juga langsung dibungkus Pak. Sama atas bawah ditarik, kalau juga ditarik jadi nggak mengkerut. Nah, ikat bawah. Oh ini kayaknya udah mati. Astagfirullah. Tali ini aja supaya gampang ditariknya. Oh, tali simpul. Ya. Tali simpul. Tali hidung. Ya. Tuh. Kependekan tuh talinya tuh. Atau boleh gini, satu ikat dulu. Nah, baru sambung. Boleh gini juga. Ya. Kan nanti bisa ditarik tuh. Nah, pasti makamnya. Nah. Nah, ini boleh. Terus beresan. Gue sih beresan. Jangan belajar ngubur ya tuh. Gunting. Kasihan jangan sampai nggak dibuka. Kalau nyiumin mayat ke tanah itu hukumnya apa? Nah, itu sunahnya si Miringkan. pipinya sebetulnya yang nempel itu. Nempel ke tanah. Pipinya hadap kiblat, nempel tanah. Astagfirullah. Nah, begitu. Yang nempel apanya tuh? Pipi yang tadi. Katanya suka ada yang ditaruh kepala. Nah, nanti ini ganjel itu dari tanah juga ya. Bikin 4. Satu di sini. Leher. Oh, Ini. Supaya nggak goyang. Ini kepala. Biar nggak gini. Kalau mau yang buat ganjelnya boleh pakai bata. Boleh. Dimantep. Kalau tanah sebulan hancur. hancur. Keblak. Pakai konblok boleh.
Boleh. Ya ini harus nempel ke tanah. Dibuka lah. Yang harus nempel. Yang dibuka ikatan semua. Iya. Kan dibuka. Iya. Itu ya. Enggak. Jangan sampai main. Jangan sampai main. Tengkurap. Gak bisa napas kayaknya. Gak bisa napas tadi. Harus piring kayak tadi. Ini harus nempel. tanah ilmu. Malah boleh main 3 kali lagi kalau belum menghadap Kiblat. Kalau udah pada datang semua di situ banyak. Kira-kira Belum nunggu dulu kok aja belum yang datang. Jangan dulu. Katanya kan tadi muka belum ditutup nih. Gila. Tungguin kalau ada keluarga. Keluarga dulu. Benarkah kalau ini kan udah dimandikan, udah wuduin ya. Benarkah keluarga yang datang tuh jangan sampai air matanya jatuh ke ini? ya katanya air mata yang itu jatuh itu akan jadi beban, siksa ke ahli ke mayitnya. Tapi tidak membatalkan. Boleh nangis, mas sedih mah boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai ngecelak ke sini. Bawa piring aja. Tadi kan buka pakai kapas kan, yang dibuka, nanti kan diciumin. Nasi kapasnya ini ditaruhnya di mana ini? Bebas. Sebetulnya nggak pakai kain kapas juga, mah nggak apa-apa. Yang penting hidung. Hidung tetap nggak dicabut. Nggak dicabut di hidung, hidung sama di telinga. Nggak dicabut. Wangian yang biasa disampaikan atau ditaruh di jenazah ini apa saja? Apa? Wangi-wangian yang biasa ditaburin atau dipakaikan kamper parfum Parfum. Kan biasanya yang khusus main ada yang plastik. Sebetulnya bebas. Kalau parfum itu mau warna, mau merek apa saja. Itu yang penting ada wangi-wangi. Yang beralkohol nggak apa-apa. Jangan asal jangan terlalu banyak alkohol. Memang kita mabok. Sekarang kita banyak minyak wangian. Ya. Nah, masalah rambutnya apa Ustaz? Sisir nggak? Ya, kalau dia rambutnya panjang, rapihin. Sisir. Perempuan juga sama. Perempuan juga sama. Kasih bedak itu biasa. Ya. Kalau mau dikasih bedak kasih terserah itu mah ya. Kalau mau bagus boleh, enggak kasih bedak. Tapi enggak pun enggak apa-apa. Gitu ya. Ustaz, adzan sama iqamah wajib hukumnya gimana? Oke, nanti saya sampaikan. Nanti belum Kuburin dulu. belum dikuburin. Jadi mengazani mayit dikubur hukumnya tidak wajib tidak. Ya, bukan wajib. Tapi sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan bagus, dapat kalau enggak juga tidak dapat pahala tidak. Komat juga Sama dengan komat juga. Kenapa sih ada pendapat diazani? Karena pendapat ketika kita lahir ke dunia dulu waktu bayi diazani pulang. dan komat di telinga kanan, azan di telinga kiri, komat. Itu begitu juga kita ketika meninggal dunia mau menghadap Allah diazani, dikomati. Ada yang berpendapat seperti itu. Ketika kita lahir masuk datang ke dunia dan ketika meninggalkan dunia sudah diazani. Ada pun bagi yang tidak diazani juga tidak apa-apa, nggak berdosa. Yang kewajiban hidup terhadap mayit yang pokok itu cuma 4 yang pokok. Kewajiban yang hidup ya kepada yang meninggal. 1, memandikan, itu mah wajib. 2, mengkafani, harus.
Tiga, menyolatkan. Yang keempat, Menguburkan. itu kewajiban yang hidup terhadap yang sudah meninggal. Selain itu tidak wajib. Adapun suka ada tahlilan, fidyah, ya itu termasuknya sunnah. Aduh saya kasihan mayit nih, pengen difidyahin ada rezekinya, misalkan. Fidyah itu apa itu? Sedekah juga, ngasih baik berupa beras maupun berupa sedekah uang ke anak yatim atau ke tetangga, itu hukumnya sunnah. Paham? Saya kasihan kepada mayitnya, ada rezekinya, ada peninggalan hartanya. Semayit ini boleh dihabiskan biaya itu, boleh. Terutama dari mulai mengkafani, memandikan, mengukus dan menyolatkan, biaya dari si ahli waris, misalkan ada peninggalannya, boleh. Itu sama dengan pahala jariah buat semayit. Kemudian jangan dulu dibagikan ahli waris kalau sebelum 7 hari. Jangan dulu dibagikan warisan sebelum 7 hari. Jadi beresin dulu kebutuhan si mayit ini selama 7 hari ini. Baru setelah beres semuanya, silakan ahli waris bagian-bagiannya. Begitu. Kenapa? Karena si mayit ini kalau warisan peninggalannya belum selesai, dia menangis terus sampai kapan? Wah, ternyata ini peninggalan saya malah jadi bencana. Tidak lagi. Kadang-kadang yang anak pertama paling besar, terus dihabiskan, sedangkan yang lainnya gak kebagian. Itu sedih ke ahli mayit. Jadi harus rapi. Maka lebih bagus itu sebelum meninggal dirapihkan. Kalau punya harta peninggalan, bilang ke keluarga, saya punya ini di sini, peninggalan ini di sini, peninggalan ini di sini. Ke keluarga bilang. Jangan sampai disembunyikan. Tahu-tahu udah kita meninggal, itu jadi beban ke kita. Gak tenang. Kenapa saya bahas sampai di sini? Karena itu termasuk waris, peninggalan waris itu wajib rapi, harus selesai. Tapi ingat setelah 7 hari, jangan baru sehari udah berebut. Baiknya gak terus, gak dipikirkan biaya ini. Betul gak? Untuk kita yang nanti misalkan ada yang bergabung ke tim dari DKM untuk bagian pengurusan mayat itu, apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pemandi jenazah? Yang tidak boleh dilakukan? Yang tidak boleh dilakukan oleh si yang ikut memandikan mayat, satu, jaga rahasia mayat. Aib mayat harus ditutupin. Jangan sampai se-RT tahu mayat ini. Itu jadi siksa ke mayatnya. Aib mayat harus ditutupin. Jangan Sebar. diumbar. Sekalipun mayat tersebut semasa hidupnya, misalkan ada kelakuan, udah, kalau sudah meninggal cukup tanggung jawab mayat saja, mau apa baik dan tidaknya. Betul nggak? Kita jangan ikut-ikut menambah dosa mayat. Sebab seluruh ucapan orang yang mengantar mayat itu disaksikan oleh malaikat, diamini. Ucapan baiknya, ucapan buruknya diamini oleh malaikat. Sedangkan malaikat itu doanya mustajab. Waduh,
Kalau kejelekannya diomong, Masya Allah, mayit menjadi beban siksa. Nah, saya kasih doa ya, mohon harus dihafalkan supaya mayit ini diringankan dari siksa kubur. Supaya mayit ini diringankan dari siksa kubur. Sholawat untuk mayit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah tu'azziba hajal mayit. Segitu. Itu sholawat untuk mohon diringankan siksa mayit, siksa kubur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah tu'azziba hajal mayit. Itu sholawat pada Nabi dulu, baru Allah tu'azziba hajal mayit. Boleh dibaca selagi belum dikubur. Misalkan kita lagi nungguin jenazah, misalkan karena belum di pemakaman belum rapi sambil duduk baca sholawat yang tadi boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah tu'azziba hajal mayit. Atau baca, suka ada yang baca Yasin, berdoa atau tahlil, boleh sambil menunggu pemakaman selesai. Kemudian kita praktek menyolatkan ya. Udah pada bisa kalau menyolatkan mungkin ya. Ya. Ada? Setelah memandikan mayit harus kita berkumah. Oh ya, setelah kita memandikan mayit, apakah kita wajib mandi juga kitanya? Kalau wajib sih tidak ya. Jadi sunnah. Saya tadi sudah membersihkan mayit atau ini? Saya juga mau mandi, membersihkan. Itu dapat pahala, boleh. Ya, tapi tidak wajib ya mandinya. Kalau mandi wajib mah kita habis berhadas besar, baru wajib mandi. Kalau ini makan kita habis melaksanakan kewajiban yang hidup kepada yang meninggal. Berarti tidak wajib kita mandi. Sunnah aja kalau mau selesai lah. Saya juga itu bersih mandi. Itu ya, tidak wajib ya. Sunnah boleh. Kita juga membersihkan. Adapun untuk menyolatkan mayit ini terakhir ya, tadi praktek sudah. Untuk menyolatkan mayit kita dianjurkan bikin barisannya 3 saf. Jangan kurang, mau sesaf barisannya 3 orang yang penting bikin 3 apa? 3 saf. Ada 9 orang nih, udah aja 3. Yang penting 3 saf. Atau lebih dari itu, lebih bagus. Ada 40 orang yang menyolatkan mayit, 40 orang lebih, maka itu subhanallah, maka dosa-dosa mayit, dan yakin bahwa ini termasuk mayitnya yang bagus, husnul khotimah insyaallah. 40 orang, maka lebih banyak, lebih bagus yang menyolatkan itu. Sunnahnya 3 baris, jangan 1 baris sampai penuh. Sini kosong, bikinlah 3 baris, 3 saf. Kemudian boleh menyolatkan di kuburan kalau meninggal. Saya waktu dulu tadi nyolatin di masjid, tapi saya pengen setelah di makam boleh. Mau sendirian boleh. Selama mayit tersebut ada yang mengatakan belum busuk. Belum ya, kalau baru sehari seminggu mungkin gak terlalu itu ya, masih utuh lah ya, masih bisa. Tapi kalau sudah sebulan misalnya, khawatir jasadnya sudah itu nggak usah disolatin. Tapi kalau masih baru, nggak sempat itu nyolatin, boleh di makamnya menyolatkannya, menyusul seperti itu. Ada keterangan yang membolehkan sholat jenazah di atas
ukuran selama mayit ukuran tersebut belum busuk atau belum hancur. Itu ya. Ada lagi. Kalau untuk yang meninggal itu berapa jam bagusnya segera dikuburkan atau dimandikan? Berapa jam? Kira-kira yang baik. Saya tadi bilang biasanya kalau sudah di atas 3 jam itu kaki yang sudah. Tapi kalau di bawah itu baru 1 jam masih lentur, masih lemes ininya. Jangan lebih dari 3 jam lah ya. Misalkan kalau jam 7, jam 8, jam 9 cepet-cepet tuh, jam 8 mandiin, 9. Jangan sampai mayit sampai semalaman, pagi lagi. Lebih utama duluan dibersihkan dulu, dimandikan. Lebih utama itu dulu, dibersihkan dulu. Adapun menyolatkan itu bisa ditunda beberapa hari itu tidak apa-apa. Ada lagi? Jadi Ustaz, kalau berkaitan dengan dibersihkan menggunakan darah Ya. dan harus dipastikan darahnya itu sampai berhenti ya. Kalaupun waktunya menentukan waktu agak lama begitu berarti. Ya. Karena kira-kira kalau misalkan kecelakaan biasanya darah itu bertujuan sehingga dipastikan dulu dimandikan pun bisa kita tunggu sampai betul-betul darahnya berhenti. Biasanya darah itu biar ingin cepat berhenti boleh diikat si bagian tulang ini, ikat saja biar nggak terlalu mengalir terus, boleh diikat dengan kain apa saja untuk mencegah mengalirnya darah tersebut. Yang jelas kewajiban kita sudah dimandikan, adapun ini masih keluar terus bermasalah, pokoknya mah kewajiban kita memandikan sudah. Adapun dia mengalir terus itunya sudah dimandikan, baru Yang berikutnya adalah tadi ngobrol sama Pak. Kalau memang katakanlah ada kegiatan amputasi. Nah, apakah ada kecelakaan sehingga wajah diamputasi atau tidak? Nah, si orangnya masih hidup. Artinya memang karena amputasi tadi. Nah, yang diamputasi itu perlakuannya gimana? oh ya baik. Saya juga pernah mengalami kena diabetes. Kakinya sebelah dari lutut sampai sini. Aduh, datang ke rumah Pak ini si kakinya gimana? Orangnya masih di rumah sakit tapi masih hidup. Terus ya udah kan karena dianya masih hidup, kakinya nggak usah dimandi, udah aja kubur. Kan kewajiban dimandi itu kalau udah meninggal. Ini kan masih hidup. Oh, jadi nggak usah dimandi, nggak usah dibasuh kakinya, nggak usah. Gali aja ukuran kaki, Pak dibungkus dah. Kalau ada kain bungkus, kalau nggak ada, udah aja pakai Daun. ya, dari rumah sakitnya bawa pakai apa itu? Plastik Pak. Udah sama plastiknya. Saya gitu. Gak usah dibanding, gak usah. Yang amputasi kalau orangnya masih hidup. Kecuali kita diamputasinya meninggal, ini kakinya gak bisa dimandiin Pak. Itu Pak. Terurai ya. Lebih bagusnya pakai kain lah. Cari kain lah. Kalau plastik kan nggak bisa terurai ya. Kurang sempurna gitu. Ya udah pakai kain aja. Bungkus seadanya. Tadi kan yang karena kecelakaan atau apa yang darahnya keluar Ya. terus diikat kan ya. Pada saat memandikan kan diikat Pak. Ya. Nah, ketika dikapani apa itu dilepas lagi atau tetap diikat? Kalau memang khawatir darahnya mengalir terus sudah bisa dilepas ikat aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau memang khawatir darahnya mengalir terus, kalau dilepas ikatannya malah tambah banyak. Ya udah, gak apa-apa ikat saja sampai di. Kalau untuk bayi yang masih kecil, sehingga melahirkan mandikan siapa? Oh, Balita. bayi yang belum balik atau masih kecil, apakah dimandikan seperti biasa, apakah disolatkan seperti yang dewasa? Itu bayi mah nggak usah. Tapi
Tapi kalau lebih bagusnya dimandiin, itu lebih utamanya. Dimandiin, kemudian disolatin, boleh bungkus disolatin, kubur. Adapun bacaan-bacaan bayi yang itu agak beda dengan bayi yang sudah dewasa, dengan mayit yang sudah dewasa. Kalau bayi itu masih bersih dari dosa, belum punya dosa seperti yang sudah mayit dewasa, makanya pemulasaran jenazahnya juga agak beda. Bedanya apa? Gak usah lama seperti kita mandiin aja, niat saya memandikan ini mayit karena Allah bungkus. Cuma sendiri juga bisa, nggak usah manggil DKM sobat karena itu baru bersih jamin ya. Misalkan ada bayi yang seperti itu, saya pengen ngelatihnya biar lebih banyak, kalau ada dananya silakan. Tidak pun cukup yang ada keluarga saja, tidak apa-apa. Kalau masih bayi kecil Pak, dijamin bayi kecil mah belum punya dosa. Itu perlakuan perbedaannya seperti itu Pak. Ya, enggak? Ada lagi. Nah, apa? Memakamkan mayat. Ya, gerakan. Apakah ada kriteria tertentu? Karena saudara kita ada yang malam pun harus dimakamkan. Makaman. Apakah Ada keterangannya. ini berapa jam? Ya, mayit yang orang amalnya bagus, amalnya soleh, itu ingin segera dikuburkan, jangan dilama-lamakan. Kalau mayitnya orang misalkan secara dunia dia kurang bagus, itu nggak mau segera, pengen dilamain. Saya nggak mau buru-buru dikubur. Kalau bisa ngomong. Jadi makanya mayit sunahnya disegerakan, dimakamkan, jangan sampai 2 hari atau 24 jam dibiarin. Itu kalau orangnya orang bagus, ingin segera cepat-cepat, ya Allah, ini kenapa aku dibiarin begini, aku ingin segera. Nah, kemudian kenapa malam-malam juga harus segera? Itu tergantung kondisi sebetulnya. Kalau memang sih yang gali kuburnya malam udah siang, ya, orang-orang fasilitas di kuburnya juga ada penerangan, apa boleh buat malam itu laksanakan. Tapi kondisinya beda, ini di makamnya juga udah gelap, yang gali kuburnya juga nggak ada. Di mana tuh Pak? Juga pada sambut. Ya apa boleh buat sampai tunggu pagi hari. Karena lihat kondisi. Kecuali makamnya dekat rumah, ya, dekat rumah di malam itu bisa. Tapi kalau makam-makaman yang jauh, itu prosesnya juga kasihan kan orang-orangnya yang kerjanya juga. Karena melibatkan meninggal ini melibatkan orang banyak, bukan hanya satu keluarga, bisa jadi satu kampung. Kalau di kampung ikut kajian, ikut mendoakan. Sebetulnya yang menjadi pahala itu banyak orang yang mendoakan kajian, itu pahalanya besar lagi. Dan buat si mayit itu untuk dimudahkan. Ada keutamaan orang kajian. Kalau kajian mayit tidak sampai kubur, tidak sampai selesai, itu dikasih pahala kata Rasul 1 gunung Uhud. Gunung Uhud adanya di mana? Di mana? Di daerah Makkah. 1 pahala orang yang takziah tidak sampai beres ke kubur, itu 1 gunung Uhud pahala. Kalau sampai beres, dari mulai
meninggal sampai beres ke kubur itu 2 kilo tuhud, 2 bubut pahala yang mengurusnya. Gitu. Terserah kita sih. Saya mau pengen sampai selesai, pengen 2 gunung pahalanya. Saya setengah aja karena ada keperluan. Sampai kajian ini saja, sampai menyalakan, mau pulang tak apa-apa juga. Yang penting kita ikut bertakziah, hak sesama Islam dan Islamnya terlaksanakan. Kata dia, hak Islam dengan Islam yang lainnya adalah bertakziah, mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Kalau sudah waktu pahalanya 2 kilo tuhud. Itu. Adapun tidak sampai selesai, cuman pertengahan kita ada keperluan 1 gunung pahalanya. Baik, itu saja dulu sementara. Ada lagi? Ada yang tanyakan lagi mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Terima kasih. Kalau mayat laki-laki dilakukan oleh laki-laki, kalau perempuan oleh perempuan. Ini yang terkait dari sini ya. Kalau ada banci, gimana Pak ya? Banci. Maaf. Ya. Banci kita lihat di sini setelahnya apa? Kalau laki-laki berarti dihukumin laki. Itu aja berarti diurusnya seperti laki-laki. Ya, banci. Kalau jenis kelaminnya, perempuan itu aja perempuan. Kalau dia udah operasi, Dia operasi jenisnya apa? kelaminnya Ustaz. Kelaminnya yang jadi masalah. Kalau dia udah kasih kelamin gimana? Ya dihukuminnya johirnya aja, johirnya. Kelihatannya itu apa? Dihukumin johir yang terlihat. Di kelaminnya apa? Kalau dia di kelaminnya perempuan berarti urus secara perempuan. Sekalipun dia tadinya laki-laki, ternyata pas di johirnya meninggal, perempuan, ya udah perempuan. Tapi palsu tadi. Walaupun Fahkum bizuahir, hukumlah manusia dengan kelihatan johirnya. Paham Pak? Bencong berarti kalau kelihatan johirnya ibaratnya laki-laki ya urus seperti laki-laki. Ya, berarti nyolatinya secara laki-laki juga. Yang mandiin laki-laki juga. Semuanya dulu laki-laki. Ya. Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya sesuatu yang agak di luar pelatihan ini Ustaz. Dalam hal jenazah yang meninggal dianggap meninggal syahid, Ustaz. Bagaimana pemulasaran Ustaz? Oh ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Baik yang dihukumi meninggal syahid itu diantaranya satu orang yang meninggalnya sedang melahirkan, perempuan yang sedang melahirkan. Itu termasuk syahid. 2, orang yang matinya tertimbun. Ada kan tertimbun longsor atau rumahnya tiba-tiba ambruk, itu syahid. 3, matinya tenggelam. Tapi bukan sengaja nyelam, bukan sengaja berdiri tenggelamnya, tiba-tiba tenggelam. Itu syahid. 3, mati yang tertabrak tanpa dosa. Tertabrak beda dengan tabrakan maksa. Tabrak, kecelakaan. Itu juga syahid, tapi dihukumin mandinya tetap. Kalau syahid dunia tetap dihukumin dimandikan, dibungkus, disolatkan, dikubur. Itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat, orang yang matinya dalam keadaan medan perang, sedang perang melawan
Seperti apa? Dan sekarang kali ya, perang membela agama katanya ya, itu meninggal banyak darah, kuburin gak usah dibungkus, gak usah disolat. Itu syahid akhirat. Kalau syahid dunia seperti biasa tadi. Ya. Apalagi yang dimutilasi. Tapi tadi yang dimutilasi. Dimutilasi ya. Potong-potong itu juga syahid. kalau yang tadi Pak, yang tenggelam, yang tertimbun itu kan jenazahnya nggak ada kan gitu. Sumur. Kalau dia tertimbun tapi pas diangkat ada. Enggak, kalau nggak ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah, nggak usah. Hilang dianggapnya. Perlu sholat apa sholat goib apa itu kan? Sholat goib. Sholat goib aja paling sholatnya sholat goib. Satu lagi, yang syahid itu yang matinya terkena penyakit apa sakit perut diare apa ya? Sampai meninggal Pak gara-gara penyakit kolera. Itu syahid juga. Udah berobat sembuh sampai meninggal, syahid termasuk. Sementara itu dulu yang penjelasan sebetulnya kalau nggak salah lebih dari 10 yang golongan yang mati saya. Cuma saya ingat itu dulu aja. Oke, Bapak cukup. Ustaz, satu lagi Ya. Ini studi kasus Ustaz. Ada mayit yang kebetulan meninggalnya pada asar. Pada asar meninggal. Ya. Ada mayit yang meninggalnya pada asar. Nah, pihak keluarga ini baru selesai, mungkin kita tidak memandikan kapan cuma selesai itu jam 5:30. Pihak keluarga ini memaksa untuk kuburkan saat itu juga. Nah kan kita butuh perjalanan kan pemakaman. Nah ini bagaimana kalau kita sudah kuburkan tapi ada pengantar jenazah ini yang ketinggalan sholat maghrib, hukumnya bagaimana? Tertinggal sholat maghrib. Menguburkan jenazah juga termasuk kewajiban. Betul nggak? Sholat maghrib juga termasuk kewajiban. Kalau memang tidak terurus sholat maghribnya, boleh dikodok Pak. Kodok, tahu kodok? Digantiin setelah selesai. Pas selesainya bisa. Saya sholat 2 kali. Bisa dulu baru. Kenapa kan ditunda setelah isya? Kenapa nggak ditunda? Siapanya yang ditunda? Enggak, maksudnya gini, kita bilang ke keluarganya, kita tunda. Kalau memang bisa diajak komunikasi, negosiasi, Pak, ini kan mau maghrib, ya lebih baik kita kewajiban maghrib dulu. Nanti setelah ini baru, itu lebih bagus malah. Jangan sampai memaksakan itu udah mau maghrib. Kalau dari sudut pandang hukum ya Pak, lebih wajib sholat wajib. Lebih baik sholat wajib dulu lah. Ya, kalau memang kondisinya tinggal beberapa ini ke saat maghrib. Kecuali begini dari jam 4 mengukurkan karena cuaca dan lain sebagainya selesai Bisa. Masih di situ juga. Baru pulang ke rumah ternyata nyampe Bisa. umpamanya. Bapak sholatnya ganti. Kalau nggak sholat, misalnya nggak sampai sholat, si mayitnya ikut dosa nggak Pak? Si mayitnya dosa apa nggak? Nggak tahu apa-apa. Ya karena dia kuburin kan sih, Iya. ikut kuburin, sampai dia kelupaan atau kecapean atau gimana, jadi tertinggal sholatnya itu. Oh, mayitnya tertinggal waktu sholatnya. Bukan. Pengantar jenazah setelah kuburin, dia kadang capek, kadang apa dia ketiduran. Udah capek makin kelewat gitu. Berarti kan dosa ya kan? Sholat maghribnya kelewat. Dosa kan itu ya? Nah si mayitnya ikut berdosa tidak? Tidak, mayit Pak. Jadi kita kewajiban hidupnya udah bebas. Kalau masalah urusan sholat dirinya dengan Allah itu kewajiban masih berarti kalau meninggalkan sholat fardu yang dosa bukan mayitnya, tapi yang hidupnya. Jangan terinya yang bagian kenapa kita melaksanakan kewajiban
Tadi saya lupa atau ucapan sakitnya boleh dikodok diganti setelah selesai setelah kita itu ya kewajiban pokok itu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau tanya tentang ada bayi yang lahir ada tanda hidup dulu terus meninggal, ada yang lahir langsung meninggal, ada yang ukuran di bawah 6 bulan, misal 4 bulan udah keguguran. Apa itu harus semuanya juga dimandikan, disolatkan, dikafani? Itu aja di masa keguguran ini. Ya. Baik. Pertanyaan yang bagus juga. Ini kasus ada pernah kejadian meninggal dalam keguguran sebaliknya. Kalau masih dia di bawah 4 bulan, masih 4 bulan kan belum berbentuk ya. Nah, sudah berbentuk tapi masih itu belum jelas. Itu kubur saja. Ya, nggak usah disolati juga apa-apa. Tapi kalau di atas 4 bulan sudah berbentuk berupa ya kalau sudah 4 bulan ke atas sudah berbentuk. Ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki, kelihatanlah jasadnya itu ya. Maka dibungkus seperti biasa dimandikan, disolati. Kalau sudah terlihat berbentuk jasad manusianya, tapi kegugurannya di bawah 4 bulan itu nggak usah. Seperti itu gambarannya. Jadi lihat johin dulu. Kalau dia johinnya sudah berbentuk jasad seperti manusia, utuh, ada kepala, lengkap, johin manusia. Sekalipun tidak di umpamanya madarat baru ini waktunya misalkan nggak sempet nih, udah aja langsung dibungkus, mani dibungkus nggak apa-apa karena dia mah masih suci ya. Termasuknya yang meninggal bayi itu beruntung bagi orang tuanya sama dengan mempunyai simpenan bidadari mobil dan jumlahnya nanti pelayan-pelayan surga menyambut orang tuanya nanti ketika akan masuk surga. Itu seluruh pelayan-pelayan surga adalah mayit bayi yang belum balik. Mayit bayi yang belum balik meninggal itu akan dijadikan surulane pelayan-pelayan surga baru. Seperti itu. Doanya sama nggak? Ya, doanya kalau ada anak. Kalau doa awal yang beda itu niatnya doa Pak. Kalau bacaan Allah maghfirahnya sama. Allah kalau laki-laki, kalau perempuan Allah maghfirah sama dengan yang dewasa kalau doanya. Yang membedakan awal niatnya aja. Kalau bayi masih anak-anak, ini niatnya Allah sholli ala hadal mayyiti tiflati. Kalau laki-laki tifli, kalau perempuan tiflati. Niat saya menyulatkan mayit bayi. Mayit ini anak-anak yang laki-laki, kalau laki-laki, kalau perempuan sebutin tiflati perempuan. Patut kenal. Jadi membedakannya disebutin anaknya. Kalau bayi, kalau mayit masih anak. Tapi kalau mayit sudah balik, akhir balik 15 tahun ke atas, nggak usah disebutin mayit anak-anaknya. Itu yang membedakan. Hukumi ketika sudah balik ke sana. Kalau belum balik, berarti masih anak. Usia balik itu kalau laki-laki di atas, perempuan juga sama 15 tahun. Kalau di bawah 15 tahun itu termasuknya anak, belum dewasa. Berarti niatnya kecuali ala hazal mayyiti tifli.
arba'at akratin fardhu lillahi ta'ala. Niat saya menyalakan mayit ini laki-laki, anak-anak. Atau mau disebutin anak-anaknya dulu, mau sebutin mayitnya dulu, boleh mayit anak-anak laki-laki. Ada juga mayit anak-anak perempuan. Bahasa Arabnya itu disebut tifli. Kalau perempuan tiflati. Tambahannya itu saja Pak. Sholli ala hadzal mayyit tifli. Sholli ala hadzal mayyit tadi tiflati. Kalau anak. Kalau dewasa nggak usah seperti tiflinya. Itu perbedaannya dalam praktek menyolatkan mayit di dalam lakukan niat awal. Seperti itu Pak. Ya. Kalau misalkan ada satu keluarga yang meninggal nih, ibu bapak anak gitu ya. Nah itu untuk disolatkan itu berbarengan itu satu persatu. Ya. Ini sekeluarga, anak-anak, ada suami, ada istrinya, anak-anaknya juga ada. Gimana nih soalnya apa satu-satu? Apa sekaligus? Dihukumin kalau seperti itu, dihukumin disamain aja. Ya. Gak usah satu-satu, anak-anak dulu, bapak-bapak, gak usah. Dihukumkan aja sekaligus. Hub usolli ala hadzal mayyit. Hub semua, hub. Pakai hub semuanya. Karena lebih dari 3 berarti banyak. Lebih dari 2 berarti banyak. Gak usah disebutin satu-satunya. Berarti ya saya menyerahkan mayit ini semua baru kenapa. Kalau lebih dari 2 orang, 2 mayit sekaligus saja nggak apa-apa. Kecuali kalau khusus anak-anak mayitnya berarti sebutin anak-anaknya. Seperti itu gambarannya ya. Ada lagi Bapak? Baiklah, ada lagi mungkin ditanyakan. Kalau tidak ada, maka alhamdulillah, syukurlah kita sudah sampai pada penghujung acara. Begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Rahim SPD yang telah memberikan ilmunya, pengarahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemudian sebagai tanda terima kasih kami kepada Bapak, kami mendapat Haji Hasan untuk memberikan hadiah pada Bapak Ustadz Abdul Rahim. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita dari pagi jam 9 lebih 10 tadi kita mulai sampai sekarang jam 14:20. Kemudian sudah cukup lelah, terutama bagi pemateri yang mendengarkan aja lelah, apalagi yang menyampaikan. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada beliau. Semoga ini ilmu yang akan bermanfaat bagi kita dalam rangka mengamalkan. Karena mengamalkan ini katanya 2 kilot gunung Uhud. 2 kilot itu jangan diartikan gunung biasa, tapi emas. Jadi 2 gunung emas. Emas sebesar 2 gunung Uhud kalau kita bisa memandikan yang menjalankan dan mengatakan kilot. Nah, terkait dengan pelatihan ini mungkin seperti disampaikan awal tadi bahwa DKM ini memiliki unit pelayanan kepada jamaah bernama Tim Jalais. Tim Jalais ini dulu banyak anggotanya itu kurang lebih ada sekitar 20, tetapi sebagian besar itu berasal dari luar Bukit. Ada yang dari Villa Siomas, ada
ada yang dari Tirta. Jadi sekarang yang aktif cuma bertiga. Saya lihat itu Pak Haji Tata, koordinator, Pak Haji Budi, kemudian Pak Agus Eko. Saya jadi bilang Haji, Pak Haji Tata, Pak Haji Budi, Pak Haji. Ya Agus katanya Pak. Gimana Pak? Pengen disebut Haji Agus. Pak Haji Agus. Nah mungkin kesempatan ini sebenarnya ada 3 struktur di tim Janazah. Satu tim logistik, jadi begitu ada yang meninggal itu langsung tim logistik ini menyiapkan segala sesuatunya, berkaitan dengan kuburannya, berkaitan dengan tendanya, berkaitan dengan siapa. Kemudian ada juga tim yang memandikan tadi teknis ya, yang memandikan, kemudian kalau menyolatkan ini ada Ustaz Enda, ada Ustaz Solimun, itu bisa sekaligus juga nanti mengumpulkan. Nah kesempatan ini mungkin kami terus terang saja ingin menyampaikan barangkali ada yang berminat untuk menjadi relawan tim Janais dalam rangka menambah personel yang ada di DKI. Kami persilakan mungkin tunjuk tangan aja siapa yang mau. Siapa yang mau dapat pahala bagian. Ya tentunya di luar pengurus yang ada ya. Mungkin Pak Imam bersedia Pak? Saya lihat luar biasa. Bersedia Pak? Pak Imam. Pak Imam ini saya pikir luar biasa. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin kita tambahkan di tim ini, barangkali ada yang berminat selain Pak Imam. Pak Jehari ini terlibat? Lebih gini Pak, setiap RT punya timnya juga, dibantu oleh tim khusus yang dari sini untuk memandikan, dan tim kita yang menyiapkan sana gitu. Maksud saya kalau yang memandikan, saya yakin tim ini juga pasti bisa bersedia lah ya. Walaupun harus pertama mungkin harus ikut dulu, karena keberanian itu tidak bisa langsung bapak-bapak langsung bisa memandikan. Tapi paling tidak saya saja sudah berapa kali gitu memandikan itu. Kadang-kadang menghadapi jenazah yang sedikit ini agak sedikit ketat berdiri. Tapi mungkin bapak dan ibu sekalian juga demikian. Makanya setiap ada tim ini walaupun sudah ditetapkan nanti akan mengikuti pemandian yang dilaksanakan oleh Pak Lubis. Tadi Pak Lubis ada tapi segera pulang. Mungkin ada tim yang lain nanti ada Ustaz DJ yang ada di sana kalau yang memandikan itu bisa kita ikutin kan begitu supaya kita jadi berani kita jadi bisa untuk memandikan. Nah berkaitan dengan itu mungkin nanti ini ada juga tim logistik. Tim logistik ini yang tugas menyiapkan tenda, menyiapkan kursi, menyiapkan bala bantuan untuk Saiful Musibah. Nah, itu barangkali yang kalau tim Pak Sugeng sih pasti ada, karena Pak Sugeng itu kan di Satras, otomatis beliau masuk. Mungkin ada lagi yang lain yang terlibat, mungkin jadi relawan, ada Pak Imam, ada yang lain juga mungkin monggo kami silakan, atau tidak sekarang juga tidak apa-apa. Nanti kita bisa tanya masing-masing kepada. Dan kami punya data di ini bapak-bapak ada nomor teleponnya kan? Ada nomor teleponnya, nanti kita akan tanyakan barangkali ada berminat di tim Janais yang memang notabene terus terang saja tidak mendapatkan upah. Tidak mendapatkan upah dalam materi, insya Allah upahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kami tanya, mungkin ya dalam seminggu, 2 minggu atau sebulan kemudian kita akan bentuk tim yang lengkap supaya kalau ada suatu musibah itu betul-betul bisa tertangani lebih baik dan jamaah itu masa depan dengan adanya berdatangan. Saya pikir itu mungkin untuk dari saya sekali lagi terima kasih sama kepada Pak Ustadz Ibrahim, pada bapak-bapak yang sudah hadir dari pagi sampai sore, mudah-mudahan dari bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Hasan. Sekali lagi mungkin perlu kami sampaikan bahwa memang salah satu tujuan untuk diselenggarakan pelatihan ini juga adalah untuk menarik ataupun mungkin ada relawan-relawan yang mau mengumpulkan lebih banyak amal dan pahala ya
dalam pengurusan jenazah teman kita, saudara kita. Mungkin nanti ada saudara kita yang serumah juga mungkin tidak ada orang yang bantu. Itu dengan mudah-mudahan ya setelah pelatihan ini ada yang berminat, silakan langsung hubungi DKM. Baiklah, untuk pengunjung acara ini seperti yang disampaikan bahwa pelatih ini ada sertifikatnya, alhamdulillah sudah selesai sertifikatnya. Tapi mohon nanti setelah selesai itu dilengkapi absennya, absen dari dapat absennya. Dan untuk sebagai ada dua cara lagi, sekali untuk penyerahan sertifikat kepada doa dan ditutup dengan foto bersama ya. Untuk sebagai simbolisnya maka DKM dan ketua PDI Pali, ketua DKM Bapak Hasan Askari dan Haji Abdul Aziz Iswanto sebagai ketua Pali untuk menyerahkan sertifikat ini yang bapak-bapak yang sudah memenuhi kriteria, baik yang sudah hadir dari pagi sampai selesai acara ini. Sebagai simbolisnya kami undang salah satu peserta saja, nanti yang lainnya bisa mengambil nanti di waktu pulang ya. Untuk itu sekaligus kami undang yang akan saya sampaikan di sini, dan mungkin nanti setelah ini mungkin ada sedikit pesan atau pesan dari Bapak yang akan mendapatkan secara simbolis sertifikat ini. Untuk itu kami undang Bapak Haji Heri untuk menerima sertifikat secara simbolis pada Bapak Hasan Asari dan Bapak silakan untuk menyerahkan. Dia berikan di tengah-tengah Pak. Ya. Saya bacakan dulu ya. Sertifikat ini dikeluarkan dari Kemenak. Panitia pelatihan pemulasaran jenazah laki-laki DKM kelas. Sertifikat penghargaan program ini diberikan kepada Pak Haji Heri atas kompetensi yang diraih dalam kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah laki-laki dan dinyatakan lulus dengan hasil baik. Program ini halaman 25 ini tepatnya adalah itu ragain saya kan moto dan saya sebagai penyelenggara itu barangkali kegiatan acara ini sudah selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dari Pak Ustadz Abdul Wahim SPD mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita dan kita bisa amalkan di kehidupan kita di masyarakat, terutama untuk keluarga kita, ayah ibu kita, masih ada anak-anak kita atau kakak kita atau sepupu kita yang merupakan tanggung jawab kita semua. Dan mudah-mudahan alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Langsung jadi ketua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Oke, awalnya sebagai penutup untuk acara pelatihan pada dari pagi sampai sore ini, kita akan berdoa. Kami minta kesediaan Bapak Ustadz Haji Suhaidar untuk berdoa. Mungkin sebentar mau mungkin doa. Pak Haji sebentar aja. Ya Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah, proses pemulasaran jenazah telah berjalan dengan lancar. Semoga setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadikan pahala di sisi Allah SWT, karena ini salah satu ibadah patut ayah mempelajari musibah. Dan kita ini semoga kita
وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك بها رضا ولك بها إلا قضيتها ويسر أمورنا واصلح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ارزقنا الفتوح والمنون والرسول وصلاة الجسد والروح وتوبة النصر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وترقانا من بعده تفرقا معصوما منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعانا منك يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Haji Suhadan memberikan doanya, memimpin doanya. Untuk itu, marilah untuk sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca Kafaratul Majlis sebagai tanda penutup pada pelatihan ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dengan mohon maaf sebelum bubar kita akan foto bersama. Silakan. Bapak Nopal, Pak Nurmawan, Bang satu ya. Langsung biar Pak Tapip. Langsung tanda tangan jadi panitia Janais, Kang. Bapak Sofian. Pak Sofian. Pak Indar. Pak Taufik. Yang udah dapat sertifikat harus jadi Janais. Ambil. Yang dapat sertifikat dikasih naik ini. Wah, nama tunggal lengkap nih. Wah, salah daftar berarti. Salah daftar nih. Ali. Pak Tapip. Pak Tapip. Ketua Janais. Foto bareng. Pak Yus dari ketua Pak Suban dimandiin. Pak Subhan. Pak Surahmat. Pak Anton. Ambulan bukan. Pak Dwi. Masjid Al Ikhlas Bukit Asri Ciamas. Oh gitu ya, Masjid Jami Al Ikhlas gitu. Nggak pakai Jami, Masjid Al Ikhlas Bukit Asri Ciamas. Oh ya. Yang logo baru aja. Karena kalau Al Ikhlas dulu surat Al Ikhlas ya. Yang logonya ini nih Pak nih. Oh gitu ya. Matur nuwun ya. Ya. Pak Boy. Terima kasih. Bapak Budi Setiawan. Bapak Asep. Pak Subhan, tadi Pak Subhan. Bapak Taufik. Absen, jangan lupa absen pulangnya. Ganti Pak Budi ya. Nanti menyusul Pak ya. Ada berapa Pak? Nanti disampaikan ya. Doakan. Ada yang belum?
belum besok berarti kan. Sudah ya.